Di balik sosok Aldi Taher yang selalu tampil penuh semangat dan kerap menghibur, ternyata ada ujian berat yang sedang ia hadapi. Keinginan Aldi menjual rumahnya akhirnya terjawab. Bukan untuk gaya hidup atau kebutuhan pribadi, melainkan sebagai upaya membantu pengobatan sang ibunda, Rosita Ramlis, yang kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Saya merawat ibu saya sakit stroke 25 tahun, Bang. Dari saya lulus SMA. Dan saya yakin rezeki yang saya dapat semua doa ibu, ridho ibu. Kurang nutrisi kan karena ada infeksi paru-paru, jadi makanan ke dalam itu agak sulit karena nelannya susah, terus juga nggak enak kali badannya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik. Dokter bilang ini bagus banget perkembangannya, alhamdulillah. Insya Allah besok udah boleh pulang. Kondisi sang ibunda yang sebelumnya telah beberapa kali mengalami stroke kembali menurun dan menjadi pukulan berat bagi Aldi dan seluruh keluarga. Apalagi ibunda harus menjalani terapi yang disebut terapi robot setiap 3 kali dalam seminggu. Tadi saya dari sebelum nyanyi di Blok M, Saya cek dulu ke ibu, bacain Al-Quran, minta doanya dan pastinya ngedoain ibu. Di tengah rasa cemas yang terus-menerus menghantui, Aldi hanya bisa berharap keajaiban. Ia pun memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar sang ibu diberikan kekuatan dan kesembuhan. ya doain ya ibu aku sehat ya. Amin. Makasih ya udah datang nonton dan pastinya kita doain Amin. ibu semua sehat. Amin ya Allah. Yuk kita doain yuk buat ibu aku dan ibu semuanya. Rabbi Gwirli. Makasih ya. Aldi Taher lagi-lagi bikin geger. Dirumorkan bangkrut karena mendadak jual rumah mewah yang baru 3 tahun ditinggalinya, seharga 6,5 miliar. Aldi kini dikabarkan terlibat money laundry atau pencucian uang. Rumor ini mencuat lantaran bisnis kuliner burger, hotdog, dan ayam basah Aldi Taher yang makin menggurita. Hanya dalam 1 semester, Aldi sudah membuka banyak cabang dan selalu ramai pembeli. Cuci uang padahal kan emang betul, Bun. Uang itu harus dicuci biar kagak kotor. Waktu ada berita, wah Bang Aldi money laundry, awalnya saya kaget, sedih. Kok jahat banget ya mulutnya ya. Insya Allah ya ngelihat dia sendiri sih ya, kayaknya dia juga enjoy aja, ya udahlah. Siapa bilang enjoy? Oh Awalnya saya keganggu, iya, tapi akhirnya ya cuman akhirnya sekarang bodoh amat. Alhamdulillah doa ibu, istri, anak, ayah, kakak semua. Saya alhamdulillah dapat rezeki di dunia kuliner. Aldi Taher boleh saja santai menanggapi isu dirinya melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang seiring bisnis kulinernya yang berkembang pesat. Namun istri dan keluarganya di Palembang sempat termakan isu tersebut. itu pasti ya, cuman benar nggak boleh berlarut-larut karena ya emang nggak kayak gitu kenyataannya, jadi ya udah kita lalui aja. Ibuku kan di Palembang sampai nelpon juga, nanya itu di berita si papanya Lucia dibilang gini-gini. Ya udah oma doain aja opa, yang penting kita emang tetap di jalannya Allah. Mediasi kedua sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar 6 Agustus mendatang dipastikan bakal panas dan alot. Tahap sidang mediasi yang harusnya teduh malah makin mendidih. Ruben dan Wendah saling membuka aib masing-masing. Lewat media sosial dan pengakuan di podcast, Wendah membeberkan aib Ruben. Mulai dari tersiksa 11 tahun menjadi istri Ruben, membocorkan rekaman CCTV yang berisi pertengkaran Ruben, dan menuding Ruben berselingkuh. Tak terima aibnya dibongkar habis-habisan, Ruben pun membantah dan menyerang balik semua tudingan sang mantan istri. Ngomongnya nyambung nggak, ngomong apa
arahnya kemana lagi? Ya itu, lagi ngomongin tentang hotel. Gue naruh anak-anak gue di hotel 1 bulan, bahasnya selingkuh. Ditanya rincian, bahasa. Kalau memang mau fair, buka dong transkripnya. Ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Kemudian ternyata kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Perseteruan Ruben versus Wenda makin panas lantaran kuasa hukum Ruben membuat blunder. Maksud hati menunjukkan bukti chat, tapi sesuatu yang diduga rahasia besar malah terumbar. Hingga Ruben pun tertuding mengidap penyakit sangat serius. Kita nggak usah membahas hal yang seperti itu, yang penyakit 3 huruf itu, karena ini sensitif. Kita sudah menyatakan bahwa itu non-reaktif dan sudah banyak pendapat yang ngaku dokter, terus kemudian nakes, ada yang pro, ada yang kontra. Ya nggak jadi persoalan, tapi intinya kan bukan itu. Demi mempertahankan hak asuh anak dan mencitrakan diri sebagai ibu terbaik, Sarah Wenda rela membeberkan aib dan sisi buruk Ruben Onsu. Di sisi lain, demi menjaga marwahnya sebagai ayah, Ruben pun membantah semua tudingan, bahkan langsung cek lab kesehatan. Bukti hasil lab dipakai Ruben untuk menyerang balik Wenda. Lantas, siapakah yang bakal memenangkan hak asuh anak? Bukankah semua drama yang dipertontonkan Ruben dan Wenda hanya akan melukai perasaan dan merusak tumbuh kembang anak? Kalaupun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh. Tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Sebagai seorang ibu, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Fokus saya yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman. Di balik sosok Aldi Taher yang selalu tampil penuh semangat dan kerap menghibur, ternyata ada ujian berat yang sedang ia hadapi. Keinginan Aldi menjual rumahnya akhirnya terjawab. Bukan untuk gaya hidup atau kebutuhan pribadi, melainkan sebagai upaya membantu pengobatan sang ibunda, Rosita Ramlis, yang kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Saya merawat ibu saya sakit stroke 25 tahun, Bang. Dari saya lulus SMA. Dan saya yakin rezeki yang saya dapat semua doa ibu, ridho ibu. Kurang nutrisi kan karena ada infeksi paru-paru, jadi makanan ke dalam itu agak sulit karena nelannya susah, terus juga nggak enak kali badannya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik. Dokter bilang ini bagus banget perkembangannya, alhamdulillah. Insya Allah besok udah boleh pulang. Kondisi sang ibu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.